Konspirasi kematian Presiden Amerika. Halo Ma Prank, ketemu lagi sama gue, Nunu Triantoro. Prank, kematian mantan Presiden Amerika yaitu John F. Kennedy atau JFK telah melahirkan sejumlah teori konspirasi yang bertahan selama berpuluh-puluh tahun, Prank. Badan Arsip Amerika Serikat yaitu National Archive and Record Administration akhirnya merilis hampir 1.500 arsip tentang pembunuhan Presiden John F. Kennedy pada tanggal 15 Desember tahun 2021. Langkah itu diambil berdasarkan memo Presiden Joe Biden pada tanggal 22 Oktober tahun 2021. Arsip dan dokumen yang dibuka untuk umum itu berasal dari Badan Intelijen CIA dan Biro Investigasi FBI. Arsip-arsip itu semestinya dibuka pada April tahun 2018, namun Presiden Donald Trump memilih menundanya. Arsip pembunuhan John F. Kennedy mesti dibuka secara berangsur sejak Kongres mengeluarkan Presiden John F. Kennedy Association Record Collection pada tahun 1992. Arsip-arsip itu dibuka setelah melalui tinjauan Association Record Review Board. Terlebih, sejumlah sejarawan dan publik tidak percaya pada laporan Komisi Warren bahwa pembunuhan terhadap John F. Kennedy pada tanggal 22 November tahun 1963 dilakukan hanya oleh ex-anggota marinir Amerika, yaitu Lee Harvey Oswald. Keputusan Presiden Donald Trump membuka dokumen pembunuhan John F. Kennedy selama sekitar 50 tahun dirahasiakan, membuat banyak pihak berharap teori konspirasi segera berakhir. Emang apa aja sih teori konspirasi yang beredar tentang pembunuhan Presiden John F. Kennedy ini? Penasaran kan? Mari kita bahas, Prank. Nah, yang pertama itu terdapat lebih dari satu penembak. Buat yang belum tahu nih, John F. Kennedy tewas karena ditembak sementara dia berada di mobil bersama istrinya dan Gubernur Texas dan juga bersama istrinya. Laporan Parlemen Amerika Serikat menyimpulkan bahwa Lee Harvey Oswald bertindak sendiri dan tanpa bantuan untuk membunuh John F. Kennedy. Namun berbeda dengan laporan itu, Senat mengatakan ada probabilitas tinggi bahwa dua orang bersenjata menembaki John F. Kennedy. Setelahnya, berbagai pakar dan kelompok penganut teori konspirasi kemudian menyatakan bahwa pembunuhan John F. Kennedy belum tentu Oswald, tapi malah seorang pria yang menembak di sepanjang rute iring-iringan mobil Presiden Amerika Serikat itu. Kira-kira siapa lagi dalangnya? Kita lanjut yang kedua, Frank. Yang kedua, keterlibatan CIA. Salah satu teori paling populer adalah gagasan CIA atau orang-orang yang terkait dengan CIA terlibat dalam pembunuhan Kennedy. Beberapa teori menyebutkan orang yang berafiliasi dengan CIA melepaskan tembakan mematikan tersebut. Sementara yang lainnya menyatakan bahwa CIA atau agen pemerintah lainnya mengetahui akan adanya upaya untuk mengakhiri kehidupan Kennedy. Dan dengan tidak adanya inisiatif untuk bertindak menunjukkan CIA terlibat dalam pembunuhan tersebut. Laporan parlemen juga mengatakan CIA tidak terlalu aktif dalam mengumpulkan dan pembagian informasi baik sebelum dan sesudah pembunuhan. Yang ketiga, balas dendam Castro. Ketika Fidel Castro memimpin sebuah revolusi komunis di Kuba, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan John F. Kennedy melalui sebuah operasi yang dikenal sebagai Teluk Babi. Operasi di awal masa kepresidenannya dilakukan dalam usaha menggulingkan kementerian Castro yang kemudian gagal. Setelah operasi Teluk Babi dan krisis rudal di Kuba, Amerika Serikat terus merencanakan untuk membunuh Castro selama bertahun-tahun, termasuk mencoba meracuni cerutunya. Dengan motif potensial dan kecenderungan pandangan komunis Oswald, salah satu teori mengemukakan Castro memiliki andil dalam pembunuhan tersebut. Namun sebelum meninggal dunia, Castro telah membantah keterlibatannya dan mengatakan itu adalah kabar bohong yang buruk. Yang keempat, anggota mafia. Satu teori menyebutkan pembunuh John F. Kennedy adalah serangan mafia. John F. Kennedy menunjuk adiknya Robert sebagai jaksa agung yang prioritas kerjanya adalah memberangus kejahatan terorganisasi. Apalagi revolusi Castro mendorong keluar elemen-elemen di Kuba yang bersahabat dengan kepentingan mafia. Investigasi parlemen mengatakan bahwa buktinya menunjukkan adanya kelompok mafia yang tidak terlibat langsung dalam pembunuhan tersebut, namun tidak mengesampingkan keterlibatan anggota mafia. Yang kelima, Kennedy bukanlah sasaran penembak. John F. Kennedy tidak sendirian di Dallas. Saat itu, ibu negara yaitu Jackie Kennedy ada di sisinya, serta Gubernur Demokrat John Connally. Gubernur juga tertembak saat Kennedy terbunuh. Dan satu teori mengatakan bahwa Oswald bermaksud membunuh gubernur tersebut, bukan Kennedy. Wartawan Jamerson Jr. menggarisbawahi teori ini secara panjang lebar, mengatakan bahwa Oswald menyasar nama Connally dan mencatat bahwa istri Oswald mengatakan bahwa Connally adalah sasarannya. Selama bertahun-tahun, teori-teori itu terus bertahan dan pemerintah membuat beberapa dokumennya tetap tertutup dari publik. Kongres telah mengeluarkan Undang-Undang 25 tahun yang lalu
yang mewajibkan pemerintah melepaskan semua dokumennya dan memberi ruang bagi sebuah lembaga yang menyimpan rahasia informasi sensitif. Sesuai dengan undang-undang tersebut, Presiden Donald Trump mengeluarkan sebuah memo untuk membuka beberapa file. Namun, memo Trump hanya mengizinkan perilisan 2.800 dokumen pemerintah yang berkaitan dengan pembunuhan John F. Kennedy. Dari jumlah total yang berkisar sekitar jutaan dokumen, harapannya teori konspirasi akan berakhir dengan pembukaan dokumen rahasia tentang pembunuhan salah satu presiden yang paling dipuja di Amerika. Itulah prank beberapa teori konspirasi tentang pembunuhan mantan presiden Amerika yang bernama John F. Kennedy. Gimana nih tanggapan kalian mengenai kasus pembunuhan ini? Kalian boleh komen langsung di bawah sini. Oh ya, kalau kalian suka dengan konten-konten yang berbau konspirasi, kalian jangan lupa like, share, subscribe channel ini karena gua bakal lebih sering lagi rilis video mengenai teori konspirasi. Oke, ma prank gitu dulu aja video gua kali ini. Sampai ketemu lagi.